Pemerintah Malaysia menjelaskan soal 3 desa di Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia yang masuk ke wilayahnya. Dilansir Antara, Jumat, 23 Januari 2026, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, Dato Sri Arthur Joseph Kurup, menjelaskan kebijakan terbaru kedua negara merupakan kesepakatan dari perundingan mengenai Outstanding Boundary Problem, OBP, atau batas negara yang masih abu-abu atau bersengketa. Penandatanganan kesepakatan atau Memorandum of Understanding, MOU, antara kedua negara dilakukan pada 18 Februari 2025, setelah melalui proses perundingan teknis yang komprehensif dan transparan selama lebih dari 45 tahun. Kesepakatan penandaan dan pengukuran tapal batas dicapai dengan harmonis dan tidak didasarkan pada prinsip timbal balik, kompensasi, maupun perhitungan untung rugi. Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa laporan media bertanggal 22 Januari 2026 yang menyatakan bahwa Malaysia memberikan 207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai kompensasi atas masuknya 3 desa di wilayah Nunukan sebagai bagian dari Malaysia, dekat perbatasan Sabah Kalimantan, adalah tidak benar atau tidak tepat. Malaysia berkomitmen menjaga kedaulatan bersama dengan Indonesia. Dia menyampaikan komitmen Malaysia dan Indonesia untuk mempercepat penyelesaian isu perbatasan darat di sektor Sabah Kalimantan Utara, Kaltara. Telah disepakati dalam kunjungan kenegaraan mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, ke Malaysia pada 8 Juni 2023. Proses perundingan tersebut juga melibatkan partisipasi aktif perwakilan pemerintah negeri Sabah sebagai bagian dari delegasi Malaysia, ujar Arthur. Menurutnya, berdasarkan kesepakatan kedua negara, suatu pengukuran ilmiah telah dilaksanakan dengan didasari perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya guna menentukan garis perbatasan yang jelas. Keputusan tersebut dicapai melalui proses teknis yang panjang dengan melibatkan para pakar dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, JUPEM, serta instansi keamanan. Setiap penyesuaian dilakukan berdasarkan hukum internasional, yaitu Boundary Convention 1891, Boundary Agreement 1915, dan Boundary Convention 1928, serta koordinat geospasial yang akurat, dan bukan berdasarkan konsesi politik, kata Arthur. Dia menyampaikan penetapan perbatasan yang final akan memperkuat posisi hukum negara di tingkat internasional serta menutup ruang bagi klaim wilayah yang lebih besar di masa depan. Menurut dia, kedua negara juga telah mengedepankan pendekatan diplomasi melalui perundingan berkelanjutan untuk menyelesaikan berbagai isu dan perselisihan di kawasan OBP. Sebelumnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP, dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR menyampaikan ada Outstanding Boundary Problem, OBP, yang telah disepakati antara Indonesia dengan Malaysia pada Joint Indonesia-Malaysia ke-45, Februari tahun 2025 lalu. Kemudian BNPP menyampaikan ada 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang saat ini masuk ke wilayah Malaysia, yakni Desa Kabungalor, Desa Lipaga, Desa Tetagas. Namun demikian di sisi lain, disebutkan bahwa ada juga wilayah Malaysia yang masuk menjadi bagian dari Indonesia seluas kurang lebih 5.207 hektare, untuk pengembangan zona perdagangan bebas. Hal inilah yang kemudian diklarifikasi dan dijelaskan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, Malaysia.